Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani wa faqad dhalla sawa'a sabil. Am turiduna ana ta padha karep sira kabeh ang tas'alu yen ta padha njaluk sira kabeh rasulakum ing utusan ira kabeh kama suila kaya oleh nyuwun suila kama suila kaya oleh den suwuni sapa Nabi Musa alaihissalam mingko belu saking sadurunge iki wektu waman lan sapane wong yatabaddal kang jaluk ganti sapa man al-kufra ing kufur jaluk ganti bil imani dan ganti kelawan iman faqad dola mongko teman-teman sasar sapa man sesat sapa man sawa asabili ing lurus dalan. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 108 dengan tema nasakh di dalam Al-Quran. Pada ayat 108 Allah mencela sikap orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi dicela oleh Allah? Karena orang Yahudi sebagian besar ini ya, itu selalu menghina orang-orang Islam, selalu menghina kaum muslimin, kaum mukminin, selalu menghina pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Selalu menghina. Nah, di sini mengapa orang Yahudi kok berani menghina kepada Kanjeng Nabi dan para kaum muslimin? Karena adanya penasakan hukum. Karena penasakan hukum itu karena perintah Allah. Jadi penasakan hukum di ayat-ayat Al-Quran itu kan karena perintah Allah. Itu loh. Maka Allah mencela orang-orang yang sistem seperti Yahudi itu. Itu tidak saja orang Yahudi zaman dulu. Pokoknya siapapun non-Islam, apalagi orang-orang fasik, orang-orang munafik, kok di situ juga menghina agama Islam. Kitab suci Al-Quran ada penasakan. Itu ya termasuk grupnya, golongannya orang-orang Yahudi yang selalu menghina agama Islam. Gara-gara ada penasakan hukum di dalam ayat Al-Quran. Semua itu kan karena perintah Allah. Maka dalam hal inilah Allah menyindir mereka. Disindir oleh Allah. Apakah mereka orang Yahudi ingin mengulang perbuatan nenek moyang mereka? Nah, perbuatannya apa? Nenek moyang mereka dahulu selalu mengemukakan persoalan kepada Rasul. Ya. Sering itu brengkel, banyak tanya. Sebagaimana nenek moyang orang Yahudi itu menanyakan sesuatu pada Nabi Musa alaihissalam.
Macam-macam pertanyaannya. Ataukah mereka orang Yahudi itu ingin meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendatangkan hukum yang lain dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Pokoknya itu macam-macam. Seperti halnya nenek moyang mereka, orang Yahudi zaman dulu, itu juga mengajukan yang tidak semestinya kepada Nabi Musa. Gak pasnya itu loh. Contoh firman Allah ini. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 153. Yang artinya orang-orang, maksudnya ahli kitab, orang Yahudi, meminta kepada Muhammad agar engkau menurunkan ke sebuah kitab dari langit kepada mereka. Ini, hai Muhammad, coba kamu turunkan, minta pada Tuhanmu Allah, turunkan kitab di hadapanku, biar aku tahu dengan kepala mataku sendiri. Sesungguhnya mereka orang Bani Israel, orang Yahudi, itu telah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam yang lebih besar, lebih dasar dari masalah itu. Contohnya ini, kata-katanya orang Yahudi. Hai Nabi Musa, saya beriman kepada engkau, tapi ada syaratnya. Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Ya. Orang itu kalau tidak beriman, Allah itu menurut dia itu nyata, yang seseorang seperti makhluk, benda yang bisa dilihat oleh mata, ada bentuknya, ada suaranya, ada warnanya. Nah, itu orang, tanda-tanda orang yang tidak beriman begitu, macam-macam. Nah, Allah itu tidak seperti apa dan tidak seperti apa-apa, seperti apa tidak bisa. Di dunia tidak bisa dilihat dengan jelas. Ingat, di dunia tidak bisa dilihat dengan jelas karena banyak hijabnya. Itu saja karena kita masih di dunia. Tapi kalau kita sudah mati, lebih jelas hijab tidak ada. Walaupun lebih jelas bagaikan bisa melihat bulan purnama, bagaikan itu. Itu besok di surga atau di akhirat, kita tidak bisa melihat dengan jelasnya nyata itu seperti akal kita. Oh, Allah kalau di akhirat nanti ada telinga, ada bentuk kepala, ada tidak bisa. Itu lebih yakin, tambah jelas, tambah jelas. Nah, di dunia juga gitu. Orang-orang yang beriman dengan yang belum beriman, dengan yang tidak beriman sudah lain itu. Tapi kita tidak boleh aku lebih beriman daripada kamu, tidak boleh. Bahkan dialihkan kita, beriman kita lebih lebih rendah, bahkan paling rendah dibanding umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu. Kemudian Allah mengingatkan orang Yahudi. Hai orang Yahudi, orang yang tidak berpegang teguh pada perintah Allah, kok dengan alasan ingin mencari hukum-hukum yang lain, menurut kamu pertimbangannya hukum lain itu lebih baik, berarti kamu telah mengganti iman kamu dengan kekafiran. Berarti kamu lebih mencintai kesesatan daripada hidayah. Ini yang dimaksud diijol. Nah ini gini, diganti itu. Jadi memilih kesesatan daripada hidayah. Serta orang-orang Yahudi itu akhirnya jauh dari kebenaran. Ya jelas itu. Kalau sudah tidak dapat hidayah, tidak mendapat bimbingan dari Allah, tidak dapat petunjuk dari Allah, akhirnya sesat.
jauh dari kebenaran. Maka barang siapa melampaui hukum-hukum Allah, menerjang hukum-hukum Allah, berarti orang itu siapapun telah jatuh ke dalam lembah kesesatan. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bagi orang-orang Islam. Nah ini, yaitu orang-orang Islam agar ya kita juga ini selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Rasul dan menjauhi segala larangan Rasul. Ini petunjuk ini. Juga terdapat larangan meminta sesuatu di luar ketentuan hukum yang sudah ada. Tidak usah macam-macam. Allah Maha Satu ya sudah. Tidak usah dicari Allah yang bisa dilihat oleh mata. Tidak usah. Jadi kita yakin insya Allah sampai akhir hayat pun mudah-mudahan bisa husnul khotimah, amin. Kesimpulan 1. Penggantian isi ayat oleh Allah untuk dapat diingkari terjadinya karena hal ini termasuk dalam kekuasaan Allah. Nah, jadi penggantian isi ayat oleh Allah tidak dapat diingkari terjadinya karena hal itu termasuk dalam kekuasaan Allah. Itu sudah kekuasaan Allah itu. Kita tidak usah ungkit-ungkit, tidak usah protes. 2. Segala sesuatu yang diperintahkan kepada seorang Rasul pasti ada manfaatnya. Oleh sebab itu haruslah dilakukan. Dan segala sesuatu yang dilarang jelas itu mengandung kebahayaan, kecelakaan, kemudorotan. Nah, untuk itulah kita harus menjauhinya sejauh itu. 3. Umat Islam dilarang mempersoalkan sesuatu yang akan memberatkan diri mereka sendiri. Tidak usah memberatkan diri kita sendiri. Nasihat itu memang sudah keputusan Allah. Tidak usah dipikir-pikir dengan akal ini gini-gini, nggak usah. Pokoknya itu yakin nasihat itu kehendak Allah, kekuasaan Allah. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.